Berapa detik ini kita buka hati kita. Kalau engkau perlu kesembuhan, engkau perlu kelepasan. Biar pengharapan baru di bulan yang baru ini datang padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk kasih yang baru setiap pagi. Setiap kali kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu datang menyembuhkan, melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus go deeper. Tahun ini ajar kami go deeper Tuhan. Terus menyelam dalam kebaikan dan mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berbicara buat kami mengerti firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin, amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Selamat sore, semua katakan shalom. Wow, September. Udah masuk bulan ini, udah mulai hujan. Mulai banyak yang kawin, yang tunangan, yang punya anak ya. Tapi saya percaya sukacita kita cuma bukan bulan aja ya. Setiap kali kita harus bersukacita, katakan amin. Karena bukan September, Oktober, November, tapi bernya adalah bersama Yesus ya. Ya berlari dengan Tuhan ya. Bersatu dengan rencananya. Itulah yang kita kejar. Kita sedang belajar dalam 2 bulan ini, bahkan seterusnya sampai November adalah mengenai kekristenan. Kita belajar anything about Christianity. Khususnya bulan ini kita akan belajar mengenai ciri khas atau gaya hidup sejati daripada orang-orang Kristen. Apa yang dunia harus expect cirinya orang-orang Kristen yang sejati. Pastor mulai bulan lalu bahwa sebelum kita disebut Kristen yang dimulai di Kisah Rasul di Antioquia pertama kali kita disebut Kristen. Tapi sebelumnya kita disebut Jesus followers atau pengikut Yesus. Semua bilang pengikut Yesus. Dan saya percaya disebut dengan pengikut Yesus adalah mereka yang do what Jesus does, go where Jesus goes, speak what Jesus speaks. Mereka pergi kemana Yesus pergi, lakukan seperti Yesus lakukan, berbicara seperti Yesus berbicara. Hari ini saya percaya Tuhan sedang mencari followers, pengikut, bukan cuman penggemar atau fans. Saya percaya di tempat ini kita semua jemaat Tuhan, kita bukan hanya fans berkat, bukan hanya penggemar mujizat, bukan hanya penggemar suatu hal yang kayaknya enak, tapi kita menjadi pengikut Tuhan Yesus sampai aris akhir. Yang percaya katakan amin. Are you fans or followers? Fans biasanya bersuka cita waktu band yang dia sukai lagi ngetop. Fans hanya menikmati hiruk pikuk waktu timnya menang gitu. Waktu timnya kalah. Kalau hanya fans, dia hanya akan menghujat timnya kalau timnya kalah. Berapa tahun sebelum 2 tahun ini, 3-4 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, setiap kali saya sebut Arsenal, maka Pastor Timmy akan tersenyum kecut. Sampai saya bilang pindah agama Tim, ke MU lebih baik waktu itu. Tapi dia tetap teguh. Dia terus berdoa. Setiap Arsenal game maka dia puasa. Dia akan bilang Tuhan biarlah gambar meriam itu menunjukkan sungguh-sungguh meriamnya Tuhan. Tapi 2 tahun ini iman membuktikan mujizat masih ada. Come on fans Arsenal boleh berikan tepuk tangan sama-sama. Oh ada beberapa Tim. Sama agama kayak lo ya boleh puji Tuhan. Lia dulu fans banget sama Brad Pitt, makanya suaminya nggak beda jauh begitu. Nggak beda jauh gitu artinya. Well dia setiap dulu waktu pacaran apa film-film Brad Pitt kita nonton bareng dan setiap kali Brad Pitt muncul saya bisa melihat dia tersenyum dan dia merasakan wah luar biasa saya di sebelahnya cemburu dan panas begitu rasanya. Tapi dia boleh jadi fansnya Brad Pitt, tapi 28 tahun dia sudah menjadi heart followersnya Andi Cokro dalam suka dan duka. Kalau fans cuman suka waktu six pack, tapi jadi followers waktu perutnya sudah susah pakai jas hari ini saya tahu, tapi dia tetap followers. Lia membuktikan dia bukan cuma ngefans. Justru waktu saya lagi di bawah di lembah, dia ada bersama saya. Kalau fans, waktu semua yang dicari itu udah gak ada, dia akan tinggalkan.
husband and wife. Biarlah engkau saling memfollow satu dengan yang lain. Bukan hanya ngefans, tapi lewati segala macam lembah dan gunung, engkau ada bersama-sama. Katakan amin. Sepanjang hari ini saya ada 3 topik dan ini saya kembali ke topik yang pertama. Kita akan bahas mengenai Jesus followers. Apa sih ciri khas orang Kristen sebagai pengikut Yesus? Kita baca di Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Diundang, ikutlah aku, follow me Peter. Dikatakan waktu engkau muda, engkau bisa kemana saja, tapi waktu engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saya berikan judul, Jesus followers adalah be ready, siap untuk ke tempat yang kamu tidak kehendaki. Be ready for unwanted places. Yuk kita doa, Tuhan, ada banyak tempat-tempat yang kami takut, kami gak mau. Tapi biarlah hari ini pengikut Yesus harus siap-siap untuk ke tempat yang tidak kami kehendaki. Di dalam nama Yesus, amin. Panggilan ikutlah aku buat Petrus bukanlah yang pertama. Ingat 3,5 tahun sebelum dia di Yohanes 21 ini, dia pernah mengalami undangan ikutlah aku waktu dia buka pintu hatinya. Buka pintu kapalnya. Di tengah krisis ekonomi. Di tengah gak ada berkat di Danau Galilea. Semua orang sedang krisis. Mungkin ceritanya sama kayak kalian waktu pertama jadi Kristen. Jesus followers. Krisis adalah pintu gerbang kesempatan Yesus menjamah kita. Kanker membuat kesempatan buat Yesus untuk datang ke kamarmu. Broken heart. Krisis dalam relationship membuat Yesus masuk ke dalam kapalmu. Simon atau Petrus buka kapalnya bilang, you said, dan Tuhan bicara, Tuhan menyembuhkan lewat kapal itu. Dan Tuhan akhirnya berbalik kepada dia dan Tuhan melakukan mujizat. Dia menjadi orang yang begitu bodoh, melawan arus. Di tengah orang-orang harusnya pulang dari nelayan, dari menangkap ikan, dia suruh pergi. Tapi dia lakukan semua itu karena ketaatan dia untuk obey sama Jesus. Ingat your first days of Christianity. Ingat hari-hari pertama kamu jadi Kristen. Ingat kamu lawan arus banget waktu orang bilang kutuki Tuhan. Ikut paranormal. Kamu justru ikut Yesus. Dan kamu hancurkan kuasa kegelapan. Kamu jadi orang tanda kutip gila-gilaan dengan Tuhan. Ingat waktu itu. Siang hari bolong. Orang gila banget yang tarik ikan di siang hari bolong. Tapi banyak kita waktu itu. When we first meet Jesus, kita percaya He's a God of miracles. Dia Allah yang penuh mujizat. Dia lakukan hal yang tidak masuk akal. Yang ingat waktu itu katakan amin. Ingat waktu itu kamu begitu just believe in Christ. Itu terjadi waktu Petrus ngalami itu. Dan waktu dia dapatkan mujizat ikannya begitu banyak. Sampai mau tenggelam kapalnya. Dan waktu Jesus lihat bilang, hey bro, follow me. Jadi my followers, Jesus followers, jadi Kristen. Ingat dia bilang dia mundur berapa langkah, dia bilang come on, no. I'm not worthy, aku gak layak. Come on, go, pergi, leave me. I'm not worthy. Berapa saudara yang nangis di altar seringkali bilang, Tuhan, kok Tuhan mengasihi aku, kok Tuhan mau turun buat aku, kok Tuhan mau peluk aku, kok Tuhan mau ampuni aku, dosaku yang merah seperti kirmis menjadi putih seperti salju. Why God, I'm not worthy, aku gak layak. Berapa saudara yang ngalami seperti Petrus? Dan semua tahu, mulai terjadi perubahan. Sama juga dengan Jesus followers yang pelan-pelan menjadi cuma Jesus fans club, Jesus miracle club, Jesus blessing club, yang dulu cuma Jesus
followers, menjadi orang cuman yang oke, ada berkat, ada Yesus, ada anggur baru, ada Yesus, dan kita mulai transisi. Dan semua tahu bagaimana Petrus pun pernah nyangkal dia, unfollow dia, bahkan merasa gak worthy itu ikut Tuhan. Dan akhirnya itu disampaikan kepada Petrus, ini setelah mereka rekonsiliasi. Setelah dikasih makan, dibilang, do you love me more than this? Maka dikatakan, sekarang ikut aku lagi. Undangan kedua, altar call kedua. Yaitu kamu harus siap untuk ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Apa yang dimaksud dengan unwanted place? Ada dua hal. Saya akan cuma simple aja hari. Dua hal. Yang pertama, kamu harus siap-siap ketemu dengan unwanted people. Kamu harus siap ketemu dengan orang-orang yang kamu gak sukai. Kita pikir waktu kita jadi Kristen, jadi Jesus followers, wow, we are so excited. Karena kita baca Alkitab, kalau Tuhannya aja pengasih, Tuhannya begitu luar biasa, Tuhannya yang mengajar mengenai mengampuni extra miles, Tuhan yang mengajar mengenai pipi kiri, kasih pipi kanan, kalau kasih baju, kasih jubah, segala macam. Kalian pasti expected bahwa akan ketemu dengan orang-orang yang malaikat banget. But no, banyak kita kecewa dan pret banget gitu ya. Karena yang kita hadapi orang-orang yang unwanted. Bahkan Yunus harus lari dari panggilannya. Karena waktu dia disuruh doa, dia pikir dia disuruh doain orang-orang yang memberkati dia. Dia disuruh memberkati orang-orang yang baik sama dia. Tapi dia suruh berdoa, berpuasa, suruh nginjil ke orang-orang yang bunuh keluarganya. Orang-orang Niniwe pernah somehow bunuh. Sejarah gereja menyatakan pernah mempersekusi daripada orang-orang keluarga besar daripada Yunus. Bahkan para murid pun di Yohanes 4 ayat 27, mereka sempat syak, mereka sempat bertanya-tanya besar. Sebab harusnya Yesus dari Galilea pergi ke Yerusalem, itu muter kalau lewat Samaria. Tapi Tuhan sengaja, semua bilang sengaja, Tuhan mau ajar kita, orang-orang followersnya dia, yang disebut Kristen, Jesus followers, untuk ketemu dengan the unwanted people. Semua tahu ceritanya mengenai wanita Samaria di sumur Yakub. Sangat tabu buat orang Yahudi, pria, untuk bicara di tengah hari bolong hanya berdua dengan lawan jenis. Apalagi wanitanya ini terkenal wanita pezina. 5 suaminya dan sekarang bukan sama suaminya. Apalagi Samaria yang anti banget, yang lain banget. Unwanted people, unwanted race daripada orang-orang Jewish. Sehingga dikatakan di Yohanes 4:27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Terjemahan baru masih sopan, heran. Tapi ada terjemahan yang berkata they are so mad. Mereka marah, mereka kesal, mereka mulai mengumpat bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi gak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki, apa yang kau percakapkan dengan dia. Dari jauh mereka hanya bilang, come on Jesus, gak ada yang lebih baik kah? Gak ada yang lebih layak kah? Berapa banyak saudara hari-hari ini disuruh ngampuni, disuruh nginjil ke orang-orang yang menurut saudara udah punya dalam pikiran saudara orang-orang itu sangat negatif. Suku tertentu, cara bajunya seperti ini, cara orang itu hidup. Berapa saudara yang punya begitu rasanya marah terhadap orang-orang jenis tertentu dari daerah tertentu. Saya ingat pada waktu itu ada seorang bapak yang ketemu sama saya di Australia, di Perth, yang sangat anti orang Indonesia. Betul dia orang Indonesia. Karena apa? 98 dia kena korban penjarahan, rumahnya dibakar. Dan dia harus kabur dengan rumah tetangganya, dengan anaknya dan istrinya ke bandara. Di tengah-tengah ke bandara pun dia dirampok. Dan dia harus nebeng dengan angkot untuk sampai. Untung dia bawa cuma 2 kredit card yang bisa beli tiketnya ke Australia. Di airport itu dia ludahi tanah Indonesia. Dia bilang, I hate Indonesia.
Sejak saat itu dia benar-benar, dia gak mau berhubungan dengan orang Indonesia. Dia benci dengan agama tertentu. Dia benci dengan suku tertentu yang membuat semuanya itu. Singkat cerita, tahun 2007 saya ada di Perth dan sedang mengundang orang-orang Australia, orang Indonesia untuk gabung di The Call 2008. Berdoa untuk Indonesia. Saya sampaikan hati buat Indonesia. Om ini angkat tangan, dia bilang, Bung, ini Australia bukan Indonesia. Stop ngomong mengenai bangsa itu. Dan dia begitu marah. Ada rasa pahit di situ. Dan waktu mulai ajak ngomong dia setelah khotbah, dia merasakan bahwa gak layak orang-orang itu didoakan. Gak layak untuk bangsa itu, untuk menerima kasih karunia. Terlalu murah kasih karunia Tuhan buat mereka. Tapi sesi demi sesi dia ikuti retreat itu dan Tuhan menjamah dia. Tuhan melawat dia. Saya ingat malam terakhir waktu ada altar call. Untuk hatinya kembali ke Indonesia, dia maju paling pertama, dia nangis. Itu tahun 2007, saya gak ketemu dia sampai 2011. Ketemu dia di SICC, di Empower 21 Conference. Dia datang dengan anaknya laki-laki ke situ. Dia peluk saya. Dan dia bilang 2 tahun setelah ketemu saya waktu itu, dia pindah kembali ke Indonesia. Gak ke Jakarta, gak kota besar. Tetapi ke satu daerah di Kalimantan yang penuh dengan suku-suku yang dulu pernah membakar rumahnya. Pernah merampok rumahnya. Pernah menjarah rumahnya. Dan dalam beberapa tahun sejak itu, dia mendirikan klinik gratis, rumah sakit gratis, sekolah gratis. Dan dia mulai mengabarkan kabar baik mengenai Yesus. Dan apa terjadi? Dia hampir 1.000 orang dibaptis, dimenangkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. The unwanted people. Dia bilang, kenapa Tuhan bawa aku? Justru waktu pertama dia nyampe di situ, dia sempat enak. Dia sempat, tapi dia kasih Tuhan. Mungkin ada banyak hal hari-hari ini. Engkau dibawa untuk ke orang-orang yang kamu rasanya gak mau kamu doakan. Mungkin ke bos kamu yang kamu bilang, come on, gak ada yang lebih baik. Ke mertua kamu, ke orang tua kamu, mungkin ke teman-teman kerjamu yang selalu gosipin kamu. Dan disitulah Tuhan memperlihatkan bagaimana dia merubah seorang yang unwanted menjadi penyembah yang benar di Samaria itu. Yang kedua, the unwanted place, tempat yang kamu gak mau. Kedua adalah unwanted situation. Kamu akan masuk ke tempat yang situasi yang kamu gak kehendaki. Banyak kita pikir waktu kita jadi Kristen, jadi Jesus followers, Tuhan akan selalu bawa kita ke Kapernaum, di mana miracles happen every day. Kita expect kita akan dibawa ke Tabga. Follow Jesus to Tabga, di mana di situ 5 roti 2 ikan membuat 5.000 orang pria kenyang. Kita harapkan kita ada di Danau Galilea ikut Yesus, di mana Peter walk on the water. Bagaimana Petrus berjalan di atas air. Kita expect when we follow Jesus, kita akan ke tempat-tempat yang begitu luar biasa, di mana Tuhan menenangkan badai, di mana Tuhan memperlihatkan ada koin di mulut ikan. Kita selalu kepingin Yesus, kita selalu kepingin ikut mujizatnya. Tapi when we follow Jesus, di Matius 26, 55 sampai 56 ini berkata satu tempat yang namanya Getsemani. Yang artinya oil press, artinya minyak zaitun yang diperas, diinjak sebagai buah zaitun. Kalau engkau ingin menghasilkan terbaik, yang akan dipakai sebagai pengurapan, sebagai medical oil, sebagai pengobatan, baik kesehatan, yang dipakai untuk makanan orang Israel. Minyak zaitun yang terbaik harus melewati diinjak-injak, melewati di situasi yang harus berhadapan dengan kaki yang bau, dengan sakit yang tidak enak diinjak, dipermalukan, humiliated, mengalami masa-masa rasanya direndahkan. That's Getsemani. Kita sering kali bilang, Jesus bring me everywhere, I love you God. Tapi waktu kita dibawa Getsemani, banyak kita bilang, okay, aku gak sign buat ini, aku gak tanda tangan buat ini,
Aku gak pernah harapkan bahwa Engkau akan bawa aku ke Getsemani, di mana aku dipermalukan, di mana aku akan menghadapi a stinky feet situation. Kaki yang bau, kaki yang menginjak-injak aku. Tapi lihat baca ini, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tapi semua terjadi supaya genap tertulis dalam kitab nabi-nabi, semua murid itu meninggalkan dia. Garis bawahi, semua murid itu unfollow dia dan melarikan diri. Ingat di masa-masa yang sukar ini, di mana Getsemani akan terjadi dalam hidup kita. Jesus bring us to Getsemani. Di mana dia berubah dari seorang master, seorang yang kamu kagumi. Mungkin your hero berubah jadi seperti penyamun yang dipukuli. Situasi yang membuat kamu awkward dan bilang, come on God. Aku gak nyangka kamu akan menjadi begitu absen dalam kehidupanku. Kamu menjadi begitu terbalik dalam kehidupanku. Kamu menjadi gak nyata dalam mimpiku. Dan di situ banyak orang, semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Come on. Inilah kenapa hari-hari ini, di pelajaran yang berikutnya nanti habis ini, bahkan Petrus bilang, aku telah meninggalkan semuanya, menjual semuanya untuk mengikut Engkau. Apa yang aku peroleh? Jesus followers berubah. Yang hanya dulu aku ikut Yesus, apa harganya? Berubah menjadi, what can I get? Cuannya buat gua apa? Untungnya buat aku apa? Kita menjadi orang Kristen yang bukan Jesus followers, tapi orang Kristen yang consumer. Kita menjadi orang yang akhirnya, oke, Tuhan, aku puasa, aku hidup kudus, tapi apa yang aku dapat? Cuannya aku apa? Itu yang Paulus bilang ke Timotius, hati-hati dengan orang yang mencintai dirinya sendiri. Di akhir zaman, orang-orang berubah termasuk di rumah ibadat. Karena Paulus juga bilang ke Timotius, orang-orang itu beribadah di sekitar kamu, tapi mereka memungkiri kuasa Tuhan. Hati-hati hari ini, gereja berubah. Karena apa? Gereja mulai bagus untuk survei, bagus untuk membuat suara nyaman, musik yang nyaman, AC yang nyaman, tempat yang nyaman. I don't against that, aku gak lawan itu. Tapi kita mulai membuat umat Tuhan, orang Kristen menjadi cuman oke, apa benefitnya buat aku. Lupa dengan bahwa ikut Yesus kamu harus siap bayar harga, katakan bayar harga. Dan pikul salib. Kita bilang, come on, apa itu salib? Apa itu bayar harga? Tapi Paulus bilang, kalau kamu mau ikut, Yesus yang bilang, kamu mau ikut aku, kamu harus siap pikul salib dan bayar harganya setiap hari. Yesus yang bilang, kamu harus siap untuk itu. Saya ingat, saya akan tutup dengan ini, saya punya seorang tante yang bahkan sangat dekat dengan saya. Saking dekatnya dia salah satu pengganti mama saya, karena mama saya dulu waktu kecil sempat terpisah dengan saya dan saya panggil dia Mami. Saya namanya Poppy, saya panggil dia Mami Poppy. Dan dia orang yang sangat dekat dengan saya, kakaknya mama saya. Dan dia menjadi orang yang pertama kali bertobat, akhirnya nular ke mama saya jadi orang yang pertama di keluarga saya. Tapi di keluarga besar, Mami Poppy adalah the first Christian. Dan dia sangat bersuka cita. Dia suka tertawa. Di keluarga kami dia disebut the laughing Poppy. Poppy yang tertawa. Dia tertawa terbang-bang. Tertawanya menular. Bahkan anak-anak saya adore her. Karena dia seorang yang begitu penuh dengan tawa. Tapi apa yang terjadi? Sudah pikir-pikir, wah hidupnya enak, no wonder. Hidupnya diberkati. Waktu dia jadi Kristen. 2 bulan setelah Kristen, gak usah lama-lama, 2 bulan. Dia mendapatkan surprise, suaminya kabur dengan sekretarisnya. Unwanted people, ketemu dengan wewe gombel, kuntilanak.
Unwanted situation. Anak kecil dia harus suaminya kabur dengan wanita lain. Langsung gereja inisiatif sending para wanita untuk menghibur dia. Kan kasihan jiwa baru 2 bulan, baru bertobat. Ngalami ini, aduh Tuhan kok tega banget mungkin begitu. Dikirimlah ibu-ibu untuk menghibur dia. Tapi saya tahu, Mami Poppy yang saya kenal, sukacitanya bukan dari luar. Tapi orang Kristen yang benar, sukacitanya sebagai sumber mata air yang gak pernah kering. Dia gak lihat musim. Dia tahu Jesus inside dan mengalir keluar. Terjadi terbalik. Bukannya ibu-ibu ini menghibur dia, justru dia menghibur ibu-ibu ini. Dia yang tertawa, dia ajak nyanyi. Dan akhirnya apa? Dia yang mendoakan ibu-ibu ini. Ibu ini pulang dengan iman makin besar. Apakah Mami Poppy ngalamin perfect situation after that? No. Suaminya bertahun-tahun mencoba menceraikan dia. Dia gak pernah datang, dia berdoa, Tuhan izinkan aku gak cerai. Berpuluh-puluh tahun dia harus lihat anak-anaknya fatherless. Kami sekeluarga bilang, come on. Imannya kan luar biasa. Dia mulai persekutuan. Sudah tahu persekutuannya terkenal dulu di Surabaya. Bahkan Pak Arifin bertobat di situ. Pak Freddy yang di Solo juga melayani di situ. Hamba Tuhan yang banyak di Surabaya harus pindah setelah itu ke tempatnya Pak Arifin karena gak cukup rumah di Manyar Tombotika waktu itu. Dia terkenal sebagai the laughing Poppy, Poppy yang tertawa. Tapi semua orang tahu suaminya tidak kembali. Semua orang, saya pun dan kami keluarga besar sering kali bilang, Tuhan do something dong. Kami cuma beriman, satu kali pintunya diketok. Dia buka, suaminya datang bawa bunga, I'm back. Paling gak itu dong, buat seperti drakor lah. Seperti novel-novel itu, happy ending. We love perfect situation dalam kekristenan ini. Apa yang terjadi? Satu kali om saya, suaminya meninggal. Anti klimaks banget. Sampai mati gak balik. Sampai mati gak bersatu kembali. Kita pikir at least sebelum om saya meninggal, mereka bersatu kembali kayak kissing seperti di film-film, dan they are back together forever and ever. Tapi kematian terjadi. Sempat semua diam dan sedih. Tetapi setelah beberapa hari kami mulai beresin rumah om saya. Kami kaget semua karena kami menemukan 1 buah Alkitab. Om saya terkenal sebagai pecina berat, gambler. Semua minuman-minuman keras ada di rumahnya. Semua jimat-jimat itu ada di rumahnya. Tetapi kami kaget, kami lihat Alkitab. Yang ada garis-garisnya, ada tulisan-tulisannya om saya menulis itu. Dan ada satu surat di situ. Dia bilang, terima kasih aku boleh kenal Tuhan Yesus. Aku boleh terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena apa? Aku lihat istriku. She show Jesus. Dia perlihatkan Yesus di tengah-tengah situasi yang gak enak. Dia perlihatkan Yesus yang mengasihi. Justru aku terima Tuhan. Karena lewat kasih daripada istriku. Semua kami menangis membaca itu. Yes, kami semacam dia dibawa ke unwanted people, unwanted situation. So unlucky, gak beruntung. Karena kita pikir yang namanya beruntung, yang namanya bagus, yang namanya perfect result. Balik lagi dong. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan gak menyatukan mereka di dunia. Tapi yang memberikan jaminan om saya hidup bersama dengan Tuhan, selamat masuk surga dan jiwanya diselamatkan. It's even better. Mungkin kalau mereka kita paksain balik, mungkin terjadi KDRT justru. Mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin iman tante saya akan hancur. Karena mereka balik dan mereka banyak penyakit, banyak bolongnya jiwa yang belum dikonseling waktu itu. Saya bisa bayangkan mungkin hidupnya tidak menjadi loving Poppy, nggak jadi tertawa seperti Poppy yang tertawa, tapi Poppy yang menangis. Tuhan izinkan semua unwanted situation untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama.
1 bulan yang lalu, Pastor Albert Tanoni menulis satu lagu buat keluarga besar kita, Grow Community. Untuk dia dengar bahwa kita mengalami unwanted situation. Ada berapa unwanted people yang membuat kayaknya susah komunitas kita. Tiba-tiba dia dapat lagu ini. Dia dapat lagu yang berkata, Tuhan yang beracara. Waktu Tuhan beracara buat kita, seringkali kita pikir, bagaimana caranya Tuhan beracara? Kita pikir acara Tuhan adalah acara kita. Tapi hari ini, Tuhan membuktikan bahwa kalau dia buat acara, dia beracara. Acara itu terbaik, terindah buat setiap kita. Dan itulah yang dia lakukan. Dia berkata barang hari ini buat saudara yang sedang mengalami unwanted situation, ketemu dengan unwanted people. Tuhan bilang, I'm not done yet. Aku masih beracara. Dan lagu ini direkam dengan Elaine nyanyi dengan Widya. Dan berapa worshipers ikut menyanyi di situ. Dan kalau saudara tidak keberatan, nanti bisa lihat di YouTube. Di Impact Music Indonesia dan tag lagu itu. Jadi berkat. Dan mengingatkan kepada komunitas kita. Kenapa jadi Kristen kok ngalamin unwanted ini. Karena apa? Tuhan belum selesai. Tuhan yang beracara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan pujian itu. Engkau Tuhan yang beracara. Yesus ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Katakan, Engkau Tuhan yang beracara. Yesus ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Di depan pujian ini, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Engkau Tuhan yang beracara. Yesus ku mau mengikutimu. Amin. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja. Terakhir sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang beracara. Yesus ku mau mengikuti. We want to follow you, Jesus. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Semua kita pernah menjadi unwanted people.
Ingat orang-orang yang gak give up sama kamu. Ingat teman-temanmu di kantor yang bilang, come on man, lu harus ikut ke cool gua, lu harus ikut ke gereja gua. Lu dipaksa setiap kali. Ingat orang-orang yang gak pernah menyerah on you. Ingat orang-orang tuamu yang puasa, yang nangis setiap malam dia tumpang di tangan engkau. Yang gak bilang, pergi lu anak durhaka, tapi dia memilih mempertahankan engkau di hadapan Tuhan. Think, engkau pernah jadi unwanted people. Kau pernah menjadi orang-orang yang dibenci oleh teman-temanmu. Tapi ada orang-orang yang disebut Kristen yang sejati. Jesus followers yang bilang, I'll walk with you. I pray with you. I'll smile with you. Sebab itu hari ini, ingat bahwa Tuhan beracara dalam segala perkara. Mungkin kau ngerasakan hari ini, oh Tuhan, how come aku mengalami situasi yang gak enak. Ingat, semuanya karena rohnya Tuhan, bukan kuat gagah kita. Saya tahu lagu ini ditulis buat kita, dan biarlah kita percaya, bukan mengenai tempat, bukan mengenai kenyamanan, tapi mengenai jiwa-jiwa yang akan dipercayakan buat komunitas ini. Come on, katakan sama-sama, Engkau Tuhan.